Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Allah senantiasa menyuruh hambanya untuk senantiasa bersyukur dan memujinya. Oleh karena itu kita hendaknya senantiasa memuji kepada Allah. Baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Jadi lisan ini dan hati ini senantiasa bersyukur dan bertahmid kepada Allah dalam segala kondisi. Saat senang kita memuji Allah dengan bersyukur atas nikmat. Kita merasa bahwa apa yang kita raih, apa yang telah kita peroleh dalam keberhasilan hidup itu semata-mata bukan karena kita. Itu semua karena Allah, sehingga kita harus bersyukur. Kemudian demikian pula saat kita sedih, kita tetap memuji Allah. Kita harus ridho dan sabar karena yakin bahwa di balik hikmah susah tadi itu ada pahala yang akan kita peroleh di balik ujian tadi. Inilah cermin akhlak orang beriman. Jadi tidak berubah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Demikian pula hal ini juga sudah dianjurkan oleh Rasulullah melalui sabdanya, sebagaimana hadis dari Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, "Awwalu may yud'a ilal jannah alladzina yahmadunallaha fi sarra'i wad-dharra." Orang yang pertama kali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang senantiasa memuji Allah, bersyukur dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Hadis riwayat Al-Hakim maupun At-Tabrani. Jadi keistimewaannya kita senantiasa bersyukur tatkala kita mendapatkan nikmat Allah dan senantiasa memuji Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Maka kita akan mendapatkan panggilan pertama untuk menuju surga Allah. Oleh karena itu kita jangan pernah nelongso tatkala dapat ujian, tetap kita memuji, mengucapkan kalimat tahmid. Tatkala kita sedih mendapatkan cobaan, memujinya alhamdulillahi kulli hal. Jadi kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi kulli hal. Ya, artinya segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Terus kalau kita lihat hadis tadi sesuai dengan Al-Quran dalam surat Ibrahim. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian pula bersyukur dalam keadaan senang kita akan ditambahkan. Dan kita kalau bersabar, kita lihat dalam Quran surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Jadi tatkala kita mendapatkan senang, kita bersyukur kepada Allah, nikmat itu akan ditambahkan. Tatkala kita dapat susah, kita bersabar, kita tetap memuji Allah, maka kita juga akan mendapatkan kesempurnaan pahala yang tanpa batas. Memuji Allah dalam keadaan susah adalah akan mendapatkan pahala besar. Quran surat Al-Baqarah ayat 157 tentang ujian ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai bentuk memuji dan ridho kepada Allah. Jadi kita harus konsisten untuk senantiasa bertahmid, baik itu segala keadaan, untuk sedih
untuk senang agar kita mendapatkan panggilan ke surga sebagai bentuk kemuliaan dari Allah. Tahmid saat susah lebih berat memang, tapi pahalanya lebih besar. Itulah tanda keimanan yang kuat. Orang mendapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah, masih nantiasa mengucapkan tahmid. Doa tahmid yang biasa diucapkan Rasulullah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Ketika Rasulullah mendapatkan sesuatu atau melihat sesuatu yang menyenangkan, beliau membaca Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihah. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian tatkala susah, Nabi mengajarkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi susah juga bertahmid, senang, bersyukur juga bertahmid. Ucapan istirja, jadi ucapan istirja itu berusaha untuk kembali atau pernyataan kembali kepada Allah. Istilah ini merujuk untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang diucapkan sebagai bentuk penyerahan diri. Bentuk penyerahan diri, kepasrahan dan kesabaran saat menghadapi musibah atau cobaan. Ucapan istirja ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairam minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita sebagai seorang Muslim, intinya lisan kita selalu kita basahi dengan kalimat bersyukur dan kalimat tahmid alhamdulillah. Susah, sedih, senang, senantiasa kita harus bertahmid. Oleh karena itu seperti hadis di atas, dengan demikian maka kita akan mendapatkan panggilan pertama sebagai kemuliaan untuk masuk surga. Inilah contoh konkret yang diajarkan Rasulullah sebagai bentuk keimanan yang telah mantap di hati seorang Muslim. Jadi tidak ada istilah keluh kesah karena menghadapi cobaan. Semua itu dikembalikan kepada Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat sebagai pengingat diri saya pribadi dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.